Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum MAP kelima. Pada kali ini saya Rona Astina bersama dengan Dan saya Martin Luther King. Akan membahas mengenai analisis asosiasi korelatif. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari analisis asosiasi. Lalu yang kedua ada pengertian dari asosiasi korelatif. Lalu ada koefisien V-Kramer, dan yang terakhir ialah koefisien korelasi R-Pearson. Di sini ialah terdapat tabel mengenai penerapan asosiasi yang bersifat korelatif. Terdapat data berupa nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Untuk koefisien V-Kramer sendiri itu merupakan data nominal, sedangkan koefisien korelasi R-Pearson merupakan data interval atau rasio. Di sini terdapat pengertian dari analisis asosiasi. Pengertian analisis asosiasi ialah analisis statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih, di mana hubungan yang dihasilkan belum tentu menunjukkan sebab akibat. Lalu terdapat kegunaan dari analisis asosiasi. Yang pertama ialah dapat memahami variabel-variabel penting yang menjadi kunci. Lalu yang kedua dapat dijadikan input eksperimen. Lalu yang ketiga menghasilkan hipotesa. Lalu identifikasi variabel pengganti. Dan yang terakhir ialah dapat memprediksi variabel. Lalu terdapat pengertian dari asosiasi korelatif. Asosiasi korelatif merupakan sifat-sifat dari hubungan antar variabel dalam analisis asosiasi. Dalam asosiasi korelatif ini, hubungan diidentifikasi berdasarkan hal-hal alamiah yang terjadi dan tidak menunjukkan adanya sebab akibat. Lalu di sini terdapat contoh dari analisis asosiasi korelatif, yaitu koefisien V-Kramer, di mana rumus dari koefisien V-Kramer sendiri yaitu akar dari X kuadrat dibagi N dalam kurung minus dalam kurung R min 1 atau C min 1. Untuk interpretasi sendiri yaitu di mana nilai V tertinggi sama dengan 1. Lalu untuk V dan P sebagai indeks pengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Lalu terdapat masalah utama V dan P, yaitu tidak mempunyai interpretasi langsung yang bermakna tentang nilai 0 sama dengan 1. Lalu selanjutnya terdapat koefisien R-Pearson. Untuk koefisien R-Pearson sendiri merupakan data yang berbentuk skala interval rasio, di mana terdapat asumsi yang pertama linear. Maksud dari linear itu sendiri ialah koefisien korelasi hanya cocok untuk mengukur derajat hubungan antar variabel yang terkait secara linear. Bila hubungan tidak linear, maka koefisien akan menunjukkan angka 0. Lalu yang kedua ialah kedua variabel merupakan variabel random yang diukur dalam skala interval rasio. Lalu yang ketiga ialah kedua variabel mempunyai distribusi normal bivariat. Berikut merupakan beberapa rumus dari koefisien R-Pearson. Bisa dilihat terdapat 3 rumus di sini. Dengan interpretasi yang pertama, R sama dengan 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan. Lalu jika R sama dengan lebih besar daripada 1 itu berhubungan sempurna. Lalu jika R kuadrat itu merupakan koefisien determinasi atau proporsi variasi yang dijelaskan oleh variabel lain. Lalu di sini terdapat asumsi dari koefisien R-Pearson. Yang asumsi pertama ialah pengambilan sampel itu merupakan sampel random. Lalu yang kedua, skala dari koefisien R-Pearson itu sendiri ialah skala data interval atau rasio. Lalu yang ketiga, distribusi sampling normal atau sampel besar. Lalu homoscedity atau variansi dari nilai seragam untuk nilai X. Lalu terdapat hipotesa untuk H0 sendiri diterima apabila hasil H0 sama dengan 0. Lalu untuk H1 diterima apabila H1 itu tidak sama dengan 0.
Lalu terdapat distribusi sampling dan wilayah kritis, di mana distribusi itu sama dengan T. Untuk alfa sendiri yaitu 0,05 dan DF. DF itu merupakan derajat kebebasan dengan N dikurang 2. Lalu ada statistik uji dan keputusan. Untuk rumus T hitung sendiri ialah sama dengan R dikali akar N min 2 atau rumus DF dan dibagi dengan 1 min R kuadrat. Selanjutnya ialah perhitungan pada aplikasi SPSS. Selanjutnya terdapat tutorial di SPSS. Untuk uji pertama yaitu uji Fikrimer, data yang perlu disiapkan adalah data nominal atau ordinal. Di sini saya menyediakan data jenis kelamin beserta data jenis pekerjaan untuk diinputkan ke dalam SPSS. Seperti biasa, kita masukkan dulu ke dalam variabel view. Variabel yang pertama adalah jenis kelamin. Bisa dilihat untuk tipe dan lain-lainnya pada SPSS. Nah, untuk memudahkan penginputan, kita menggunakan value. Di sini untuk yang 1 dia adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Di sini dia measure-nya adalah nominal. Sama seperti variabel di jenis pekerjaan, di sini kita juga memanfaatkan value, di mana dia 1 adalah PNS, 2 TNI Polri, dan sebagainya. Untuk measure dia juga nominal. Untuk yang terakhir adalah jumlah atau banyaknya yang memiliki pekerjaan tersebut. Di sini dia adalah measure-nya skala. Setelah membuat variabel view, kita akan input data yang sudah kita miliki ke dalam data view. Di sini dapat dilihat contohnya pada baris pertama. Untuk gender 1 yaitu laki-laki dengan pekerjaan PNS, dia berjumlah 27. Dan untuk jenis kelamin laki-laki dan pekerjaan yang kedua yaitu TNI dan Polri, dia dengan jumlah 17. Dan begitu seterusnya, sama halnya dengan yang perempuan. Di sini ada jenis kelamin perempuan dan juga pekerjaannya adalah PNS dan jumlah 33. Setelah melakukan input semuanya, untuk mengetahui korelasi antar variabel, terlebih dahulu kita harus melewati uji chi-square. Yang pertama, kita harus tahu besaran data total dengan cara pilih tab data, lalu pilih weak cases, pilih weak cases by, lalu kita masukkan variabel jumlah ke sini, pencet OK. Lalu pada output akan muncul seperti ini. Lalu kembali lagi ke inputan data. Di sini untuk melakukan analisis, kita klik tab Analyze. Lalu pilih deskriptif statistik. Nah, di sini kita pilih cross tabs. Untuk rows kita pilih yang jenis kelamin dan jenis pekerjaan kita masukkan ke kolom. Lalu pilih statistik. Di sini checklist chi-square dan P and Cramer's V. Lalu pencet continue. Selanjutnya pilih yang sales. Di sini kita pilih yang expected. Kalau sudah kita pencet OK. Maka akan keluar output seperti ini. Pada tabel chi-square test terdapat hasil dari uji ini yaitu 0,014, di mana hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian diketahui bahwa ada hubungan antara variabel jenis kelamin dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya pada tabel symmetric measure diketahui hasil dari Fikrimer adalah 0,224. Di sini kita menggunakan klasifikasi keratan Guilford, di mana 0,224 ini terletak antara 0,2 hingga 0,4, yang berarti korelasi antara kedua variabelnya ini rendah. Selanjutnya akan dilakukan uji koefisien korelasi R%, di mana
uji ini memiliki syarat bahwa populasi asal sampel mempunyai 2 varian dan berdistribusi normal. Pada uji ini, data yang harus dimiliki adalah data berupa interval ataupun rasio. Di sini kami menggunakan data dari Kabupaten Lampung Selatan berupa data luas tanam padi beserta produksinya. Seperti biasa, kita masukkan dulu variabelnya ke variabel view. Di sini kecamatan memiliki measure nominal, lahan dan produksi, measure-nya adalah skala. Setelah itu, pada data view kita input data yang sudah kita miliki. Untuk melakukan analisis, pilih tab Analyze, lalu pilih Correlate, baru pilih yang bivariate. Lalu pilih variabel luas tanam untuk dimasukkan ke variabel. Jumlah produksi juga sama. Selanjutnya, kita centang persons, total, dan juga flag significant correlation-nya. Pada option, kita pilih exclude cases pairwise. Continue. Lalu klik OK. Selanjutnya, maka akan muncul output seperti ini. Pada tabel korelasi ini terdapat nilai 0,993 yang menandakan bahwa kedua variabel ini memiliki korelasi yang kuat. Adapun tanda yang dihasilkan di sini adalah positif, yang artinya kedua variabel ini memiliki arah yang sama. Ketika luas tanam padi akan meningkat, maka jumlah produksi padi pun juga akan meningkat. Sekian dari materi praktikum MAP kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. mengerjakan.